Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata. Kisah nyata kali ini mengenai satu keluarga yang menjadi tumbal pesugihan. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Suasana pedesaan Jogja yang sejuk, angin pagi yang menyegarkan terasa menyejukkan di badan. Kicauan burung kenari beralun mengiringi senyuman keluarga ini. Ani, seorang ibu muda yang ramah. Dia adalah istri dari Atan. Ani dan suaminya bercakap mengenai rencana untuk pindah rumah. Mereka berdua sepakat awal baru untuk keluarga Atan, mereka akan pindah ke kontrakan baru karena sebelumnya mereka tinggal di rumah orang tua Atan. Mungkin karena sungkan dengan orang tua, mereka memutuskan untuk mencari kontrakan saja. Sarapan dulu ya, kata Ani. Iya, sebentar. Sekalian ini tanggung saya ikat dulu biar nanti tinggal berangkat, Atan pun menjawab istrinya. Usai sarapan, Atan dan istrinya langsung membawa perabotan ke rumah kontrakan baru. Rumah kontrakan mereka berada di sebuah dusun di daerah Jogja. Rumah yang sederhana, lumayan untuk ditinggali karena padat penduduk. Rumah kontrakan mereka berada di suasana desa, sama seperti rumah orang tuanya. Terlihat damai, belum ada kejanggalan. Kawasan ini termasuk kawasan padat penduduk, tapi terlihat saling tak rukun karena mereka tak saling tegur sapa ketika berpapasan. Banyak rumah gedung besar, megah namun terlihat kosong. Hanya sesekali terlihat orang yang menyapu halaman rumah gedong itu. Singkat cerita, Atan dan keluarga sudah menempati kontrakan barunya. Seminggu pertama mereka habiskan untuk bertamu ke rumah tetangga. Etika menjadi warga baru di desa harus memperkenalkan diri dari rumah ke rumah. Tak terasa sebulan mereka lalui. Beberapa kejanggalan mulai mereka pertanyakan. Mulai dari setiap jam 1 malam selalu terdengar suara seretan kaki di teras rumah. Lalu uang simpanan yang mendadak hilang, sampai teriakan histeris dari tetangga yang tiba-tiba hilang begitu saja. Pada suatu pagi sekitar pukul 9, "Permisi," suara tetangga mengetuk pintu. Ani yang sedang mencuci baju bergegas membukakan pintu. "Oh alah, Bu Asito, silakan masuk Bu," ucap Ani. "Ah, nggak usah dek, ini cuma mau ngasih oleh-oleh. Kemarin habis pulang dari Malang," ucap Bu Asi. Obrolan asik berlanjut. Ani teringat cuciannya belum selesai. Obrolan selesai dan Bu Asi pun pulang. Semua terlihat wajar, tidak ada keraguan sedikit pun. Ani tidak tahu bahwa oleh-oleh yang diberikan Bu Asi adalah modus atau jebakan yang membawa malapetaka untuknya. Selesai mencuci, tanpa ragu Ani pun memakan oleh-oleh pemberian Bu Asi. Kebetulan apel pemberian Bu Asi terlihat menyegarkan bagi Ani. Pada sore harinya sekitar pukul 4, Atan yang sedari tadi merasa tak enak hati, ia pun buru-buru pulang kerja seolah ada hal yang menunggunya di rumah. Dan benar saja, ketika Atan membuka pintu, terlihat Ani yang sedang kejang-kejang di lantai dan matanya melotot seperti akan lepas. Sontak, Atan pun berteriak meminta tolong. Warga yang mendengar teriakan Atan lantas berdatangan. Anehnya, mereka hanya melihat, tidak menolong Atan sama sekali. Atan pun geram. Ia lalu menunjuk salah satu warga untuk menelepon rumah sakit. "Woi Pak, telepon rumah sakit lah. Jangan cuma lihat-lihat," seru Atan. Sesampainya di rumah sakit, Ani diperiksa. Dan anehnya, dokter tak menemukan penyakit atau hal apa yang baru saja menimpa Ani. Heran, geram, dan tak percaya semua dirasakan oleh Atan. "Dok, yang jelas istriku itu kejang-kejang. Kamu bilang kok nggak apa-apa, gimana ini dok?" Atan pun kesal. "Tenang mas, meskipun saya bilang seperti itu, istri mas tetap harus dirawat inap karena kondisinya sangat lemah. Besok saya observasi lagi," jawab dokter dengan tenang.
Bingung, emosi, dan lelah dirasakan oleh Atan. Berbagai spekulasi bermunculan di kepalanya, guna-guna, santet, atau hanya sekedar salah makan. Orang tua Atan menemani Atan di rumah sakit. Berbagai pertanyaan lantas muncul, kenapa semua ini bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Atan yang masih bingung lantas hanya diam dan menitipkan Revan anaknya kepada orang tuanya. Kemudian ia berjalan keluar. Hanya rokok yang menemaninya malam itu. Istri yang selalu tersenyum ramah ketika Atan berangkat dan pulang kerja, kini terbaring lemah di dalam kamar rumah sakit. Singkat cerita, seminggu pun berlalu. Kesehatan Ani perlahan membaik. Atan bergegas menyelesaikan administrasi rumah sakit dan hendak membawa Ani pulang. Kejanggalan ia rasakan ketika akan memasuki rumahnya. Ani tampak ketakutan, tidak mau masuk ke dalam rumah kontrakan. "Kenapa, Ma?" tanya Atan. "Takut ya, kalau ke tempat ibu dulu gimana?" jawab Ani. Seketika Atan pun paham bahwa kejadian kemarin yang menimpa Ani karena ada yang ngerjain. Karena dalam seminggu ini Ani bungkam tentang apa yang menimpanya, Atan pun menyimpan tanya dan berharap semoga semua baik-baik saja. Ia bergegas membawa keluarganya kembali ke rumah ibu atau orang tua Ani. "Kamu belum bilang, Ma, sebenarnya ada apa? Aku khawatir." Di pikiranku sudah ada hal yang aneh-aneh, Atan bertanya lirih kepada istrinya. "Nanti saya cerita ya. Sekarang cepetan sampai rumah ibu, keburu capek," jawab Ani dengan nafas tersengal dan wajah pucat karena masih lemas. Sesampainya di rumah ibu, Ani menceritakan semuanya tentang siapa dan apa semua ini. Meskipun ragu, Ani tetap mengatakan spekulasinya. "Bu Asih, rumahnya kan berjarak 2 gang dari tempat kita. Kok aneh gitu ya? Ini ada yang gak beres," ucap Atan dengan penuh tanda tanya dan yakin kejadian yang menimpa istrinya karena kejahilan gaib. Suara lantang Atan bersamaan dengan langkahnya keluar rumah. "Aku mau tanya orang pintar dulu, Mah. Jangan keluar dulu, tunggu aku pulang." Emosi dan kesedihan mendalam serta rasa cemas karena takut langkahnya terlambat. Atan pun menjalankan sepeda motornya dengan cepat, bergegas menuju rumah Mbah Jiwo. Mbah Jiwo adalah orang yang diyakini Atan sebagai orang pintar, ahli supranatural alias dukun. Karena waktu kecil ia sempat belajar ilmu kebatinan dengan beliau. Maka dari itu, Atan langsung menuju ke rumah gurunya. Sesampainya di depan teras rumah Mbah Jiwo, Atan terkejut karena ternyata Mbah Jiwo telah menunggunya dan bertampang sedih seperti orang berbelasungkawa. "Assalamualaikum, Mbah. Saya mau..." Belum selesai ia berbicara, Mbah Jiwo sudah membentaknya. "Diam, laki-laki gak cekatan, lamban berpikir. Kenapa? Ragu, belajar dari dulu masih gagal paham." Mbah Jiwo kesal. Dengan membalikkan badan, Mbah Jiwo menjawab salam dengan nada keras. Ternyata Mbah Jiwo sudah menunggunya sejak pertama kali Atan melihat istrinya kejang. Tanpa Atan cerita, Mbah Jiwo sudah paham apa yang sedang terjadi, bahkan lebih paham daripada Atan. "Ada yang sedang mencari tumbal, ngerti kamu?" jawab Mbah Jiwo kepada Atan sembari memberikan rokok lintingan. Atan yang sudah ketakutan atas keterlambatan langkahnya hanya menunduk gemetar. Ia membatin, "Bu Asih," yang kemudian disahuti oleh Mbah Jiwo. "Iya, dia ternyata." Tawa menggelegar ditutupi dengan raut geram Mbah Jiwo. Atan terheran, batinnya ternyata terbaca oleh Mbah Jiwo. Tiba-tiba saja Mbah Jiwo berteriak memaki menunjuk ke arah depannya. "Berani kamu, anjing laknat!" Atan yang duduk di sampingnya terkejut dan mundur. Sesosok anjing berbulu hitam pekat dan besar sedang mencengkram kepala di kakinya, berdiri tegak bak manusia berada di depan matanya. Tak lama sosok itu lari menjauh. "Ngerti kamu, Tan? Tadi adalah sosok yang mau memakan istrimu. Istrimu sudah dijadikan sasaran tumbal pesugihan tetanggamu, si Asih." Aku harus bagaimana, Mbah? Aku gak mau kalau harus kehilangan Ani." "Terlambat, Tan. Aku cuma bisa menahan, gak bisa menghilangkan. Sudah terlanjur dalam."
Atan pun syok. Ia hanya bisa berdiri memaku dan meneteskan air mata penyesalan karena terlambat menyikapi keadaan. 1 tahun berlalu, Ani, seorang wanita ramah, periang, berubah menjadi tak berdaya, layaknya mayat hidup yang hanya bisa terbaring di kamar dan hanya bisa bernafas. Badannya kian kurus hingga ujung-ujung tangan dan kakinya yang membusuk menjadi pemandangan setiap hari untuk Atan dan anaknya. Sepulang kerja, Atan pergi ke rumah Mbah Jiwo berniat untuk menyudahi derita istrinya. "Mbah, sudahi saja, kasihan Ani." "Tapi jadi ya Mbah, nyawa dibalas nyawa," kata Atan. "Iya, aku sudah ikat anjingnya, bakal mudah untuk mengembalikan kelakuan jahatnya," jawab Mbah Jiwo. Esok harinya, Atan dan keluarga besar mengantarkan Ani ke peristirahatan terakhirnya. Tak disangka, akibat pindah kontrakan, istrinya kehilangan nyawa akibat korban kegilaan harta tetangganya. Tanpa menunggu lama, usai pemakaman, Atan langsung ke rumah Mbah Jiwo dan membawa berbagai macam ubo rampih atau seserahan untuk ritual yang sudah disiapkan. Sehari semalam tidak berpindah tempat duduk, tidak henti Mbah Jiwo bergumam, entah apa yang ia ucapkan. Atan hanya disuruh fokus menjaga lilin dan mengganti dupa ketika habis. Ia tak boleh pergi dari lokasi. Selasa Kliwon, pukul 2.35 dini hari, tepat 33 jam bersemedi, Mbah Jiwo memuntahkan bulu hitam dari mulutnya dan berkata, "Ambilkan kopi hitam di belakangku." Atan lalu bergegas mengambilkan kopi tersebut. Kopi itu bukan untuk diminum, melainkan untuk berkumur dan disemburkan ke muka dan badan Atan. "Sudah selesai nak, nanti setelah subuh ikut aku ke sawah," kata Mbah Jiwo. Atan menunduk dan menganggukkan kepala, seolah paham bahwa nanti ia akan diperlihatkan sosok asli sang pelaku pesugihan. Ia langsung membersihkan peralatan ritual dan membasuh diri dengan air kembang. "Ayo nak, tak kasih tahu wujud aslinya," kata Mbah Jiwo. "Nje Mbah," jawab Atan. Mereka lalu pergi menuju persawahan di dekat rumah kontrakan Atan. "Sudah saya bakar rumahnya, sudah saya bunuh anjing wanitanya, tinggal kamu gimana? Anak dan suaminya sekalian?" ucap Mbah Jiwo sambil tertawa. "Nggak usah Mbah, biarkan yang hidup merasakan apa yang aku rasakan," jawab Atan. Dari kejauhan tampak kerumunan petani di tengah sawah. Mereka berdua mendekat untuk memastikan. Dan benar saja, sosok manusia setengah anjing tergeletak mati di tengah sawah. "Ini wujud pelaku pesugihan di desa ini. Rumahnya sudah saya bakar. Ayo, bareng-bareng kita usir penghuninya sekarang," seruan Mbah Jiwo kepada kerumunan petani. Mereka menuruti perintah Mbah Jiwo dan menuju ke rumah megah yang sudah gosong terbakar api goib. Konon, api goib itu membakar, tapi tidak akan terlihat dan hanya dampaknya saja yang terlihat. Suami dan anak Bu Asih sudah di depan rumah. Mereka hanya terdiam ketika diteriaki salah seorang warga. "Pergi kalian dari sini! Pergi kalian dari sini, nyah kalian!" Tanpa suara, keluarga Bu Asih berjalan menjauhi kerumunan warga. Ada yang meludah, memukul, mencela, bahkan meneriaki mereka. Namun, sepertinya mereka sudah kebal. Mereka hanya berjalan menuju sawah dan menggendong ibunya yang sudah tak berwujud manusia. 3 bulan setelah pengusiran itu, Atan masih sangat syok. Ia tak mau kerja dan hanya melamun saja di depan teras rumahnya. 4 tahun pun berlalu. Sekarang Atan sudah bekerja kembali dan sudah memiliki istri lagi. Nah teman-teman, hikmah yang bisa ambil dari kejadian ini adalah, jadilah orang yang cekatan dalam pengambilan sikap dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.